Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 289. Menyaksikan kapal terbang menghilang ke cakrawala, Nanfeng Zero merasakan kehilangan yang amat sangat. Berhentilah menatapnya. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang dari dunia yang berbeda dari kita. Nanfeng Ruoxing di belakangnya menghela nafas dengan lemah. Nanfeng Zero berbalik, matanya yang indah sudah menahan air mata. Tidak tahu mengapa, ketika dia mendengar kata-kata Nanfeng Ruoxing, air matanya mengalir di luar kehendaknya. Bibi, aku. Nanfeng Zero tersedak kata-katanya. Melihat Nanfeng Zero seperti ini, Nanfeng Ruoxing juga merasa sedih di hatinya. Keponakannya begitu, tapi bagaimana dengan dirinya? Hanya saja perasaannya jauh lebih tenang dibandingkan dengan Nanfeng Zero dan tidak akan seemosional Nanfeng Zero. Entah kapan itu dimulai, tapi sosok Ye Yuan mulai muncul di benak Nanfeng Ruoxing tanpa henti. Tetapi dengan berlalunya waktu, Nanfeng Ruoxing tiba-tiba menyadari bahwa sudah ada jurang yang tidak dapat dilewati antara Ye Yuan dan dia. Dia bukan lagi pemula kecil yang hampir kehilangan nyawanya di pedang Nanfeng Zero. Dia sudah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Bahkan Tian Yu yang tangguh pun menderita kekalahan di tangannya. Sekarang, mereka berdua bibi dan keponakan hampir tidak bisa melihat bahkan punggung Ye Yuan lagi. Nanfeng Zero bersandar di bahu bibinya dan menangis sementara Nanfeng Ruoxing dengan lembut menepuk punggungnya, menghiburnya sambil berkata, aku tahu. Hik, lalu bagaimana dengan bibi? Nanfeng Zero terisak. Nanfeng Ruoxing membeku. Tubuhnya yang cantik mengkhianatinya dan mulai gemetar. Nanfeng Zero mendorong pelukannya dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, aku tahu bahwa bibi juga menyukainya. Apakah kita benar-benar tidak memiliki kesempatan sama sekali? Nanfeng Ruoxing menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, berkata, kubur perasaan ini di hatimu dan mungkin kita masih bisa menjaga hubungan teman. Kalau tidak, aku khawatir, itu akan membuatnya takut. Nanfeng Zero berkata dengan keras kepala, aku tidak rela. Nanfeng Ruoxing menghela nafas ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Yuan dan tim mengendarai kapal terbang, menempuh jarak 100.000 mil sehari. Tapi Sekte Awan Tenang terlalu jauh dari Sekte Langit Surgawi. Mereka membutuhkan 10 hari atau lebih sebelum mereka dapat mencapainya. Di kapal terbang, Ye Yuan bermeditasi setiap hari untuk mengolah dan mengkonsolidasikan wilayahnya. Pada saat ini, dia sudah tidak jauh dari alam kondensasi roh tingkat ke-8. Terhadap kecepatan kultivasi seperti itu, kelompok senior hanya bisa menghela nafas dengan kagum. Tetua Mei, di depan adalah pegunungan mimpi awan. Ayo turun, kata Mo Yuntian. Mei Zhen mengangguk, dan kelompok 8 orang turun dari kapal terbang. Koordinat yang ditinggalkan Li Zhangyu untuk Sekte Awan Tenang adalah pegunungan Cloud Dream ini, yang juga merupakan pintu masuk ke alam mistik yang tidak diketahui itu. Mengendarai kapal terbang akan dengan mudah mengejutkan binatang iblis di pegunungan. Oleh karena itu, pihak Sekte Awan Tenang memilih untuk menurunkan kapal terbang terlebih dahulu dan berjalan kaki. Di depan, bentangan pegunungan yang luas menjulang ke awan. Itu terlihat sangat tinggi dan megah. Pegunungan mimpi awan ini adalah zona bahaya yang terkenal di dalam batas-batas Sekte Langit Surgawi. Tidak hanya ada binatang iblis yang berkeliaran di dalam, tetapi bahkan ada semua jenis miasma beracun di pegunungan. Bahkan seorang seniman bela diri alam formasi kristal yang sembarangan masuk jauh ke dalam mungkin tidak akan kembali hidup-hidup, kata Mei Zhen. Kita sudah memasuki pegunungan. Semuanya, konsumsilah pil detoksifikasi ini terlebih dahulu untuk mencegah miasma beracun ini, kata Mo Yuntian kepada semua orang. Mereka saat ini tidak jauh ke pegunungan saat ini. Racun ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka, tetapi Mo Yuntian merasa lebih baik berjaga-jaga. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Sebagai orang asing di negeri asing, yang terbaik adalah tidak gagal di sini. Tunggu sebentar. Saat mereka hendak menelan pil, Ye Yuan membuka mulutnya untuk menghentikan mereka. Ada apa, adik junior Ye? Mo Yuntian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan mengeluarkan sebotol pil dan menyerahkannya ke Mo Yuntian, berkata, gunakan pil obatku. Ini, Mo Yuntian tanpa sadar ragu-ragu. Apa yang mereka makan adalah pil detoksifikasi tingkat 3, tetapi Ye Yuan paling banyak adalah seorang master alkimia. Mungkinkah pil obat yang dia sempurnakan lebih baik daripada yang disempurnakan oleh para tetua olah pil? Tapi Mo Yuntian tahu bahwa Ye Yuan tidak akan melakukan hal remeh semacam ini dari kepribadiannya. Dia ragu-ragu sejenak. Yuntian, buka dan lihatlah. Kali ini,
Mei Zhen berbicara. Mo Yuntian melakukan seperti yang diperintahkan dan membuka botol obat. Aroma obat mencapai hidung mereka. Ini adalah pil detoksifikasi tingkat 3. Dari mana kamu mendapatkan ini, adik junior Ye? Mo Yuntian tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat pil di botol obat. Seniman bela diri tidak asing dengan pil obat. Sebotol pil yang diberikan oleh Ye Yuan ini jelas merupakan pil detoksifikasi tingkat 3 juga, tetapi sama sekali berbeda dari yang mereka bawa. Meskipun mereka belum memakannya, Mo Yuntian dapat merasakan hanya dari aroma obat bahwa pil detoksifikasi ini jauh lebih baik daripada yang disuling oleh para tetua. Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri alam kondensasi roh. Dari mana pil obatnya berasal? Mo Yuntian dan murid ini tidak menyadarinya, tetapi sebagai seorang tetua, Mei Zhen tahu bahwa Ye Yuan memiliki identitas sebagai tetua nominal di Aula Pil. Itu sebabnya dia membuat Mo Yuntian membukanya untuk melihat. Tapi, ketika dia melihat pil detoksifikasi tingkat 3 ini, Mei Zhen sangat terkejut. Mungkinkah pil obat ini disuling oleh Ye Yuan sendiri? Mei Zhen sangat jelas bahwa tidak mungkin bagi para tetua di Aula Pil untuk memperbaiki pil detoksifikasi seperti itu bahkan jika tetua Agung Sky Maple menangani masalah ini secara pribadi. Karena Sekte Awan Tenang tidak memiliki formula pil untuk pil detoksifikasi semacam ini. Mei Zhen tidak terkejut bahwa Ye Yuan mengetahui formula pil baru semacam ini. Tetapi jika Ye Yuan memurnikan pil obat tier 3 dengan status Alchemy Master, itu akan terlalu mengejutkan. Mei Zhen telah hidup sampai usia tua dan telah melihat banyak alam kondensasi roh es melintasi tingkatan untuk bertarung dengan alam formasi kristals, tetapi belum pernah melihat seniman bela diri alam kondensasi roh mampu memperbaiki pil obat tier 3. Ini adalah pertama kalinya Mei Zhen merasa kagum dan hormat terhadap seniman bela diri realem kondensasi roh. Ye Yuan ini benar-benar terlalu mengejutkan. Ye Yuan awalnya juga tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, tapi dia samar-samar merasa bahwa pegunungan Cloud Dream ini sepertinya tidak terlalu normal. Demi keselamatan sesama anggota, dia sebaiknya mengeluarkan pil detoksifikasi ini. Pil detoksifikasinya tidak hanya dapat menyelesaikan racun di dalam tubuh, tetapi juga dapat menyelesaikan miasma racun yang memengaruhi jiwa ilahi pada saat yang bersamaan. Ye Yuan adalah seorang master yang menggunakan racun. Dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa miasma racun di dalam pegunungan mimpi awan ini kemungkinan besar memiliki efek pada jiwa ilahi. Itu sebabnya dia mengeluarkan pil detoksifikasi sendiri. Beginilah cara pegunungan mimpi awan mendapatkan namanya. Begitu jiwa ilahi seorang seniman bela diri terinfeksi oleh miasma racun, mereka mungkin akan jatuh ke dalam ilusi atau kegilaan. Jika mereka tidak dirawat tepat waktu, mereka pada akhirnya akan disiksa oleh miasma racun ini sampai mati. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata kepada Mo Yuntian, "Jangan tanya lagi, kakak seniormu. Apakah junior akan menyakitimu?" Mo Yuntian merasa canggung dan menjawab sambil tersenyum, "Dari mana asalnya, adik junior Ye? Aku hanya terlalu terkejut, uhuk. Junior, mari kita semua mengkonsumsi pil detoksifikasi adik junior Ye. Pil obatnya, tampaknya jauh lebih baik daripada yang kita bawa." Mo Yuntian membagikan pil obat kepada yang lain dan juga menelannya sendiri. Mo Yuntian hanya memperhatikan bahwa Ye Yuan tidak makan apapun setelah meminum pil obat. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Adik junior Ye, kenapa kamu tidak makan?" Ye Yuan menyeringai dan berkata, "Aku tidak perlu melakukannya. Racun ini tidak efektif melawanku." Mo Yuntian tertegun. Memang, dia menemukan bahwa memang ada ruang kosong di sekitar Ye Yuan. Racun ini sebenarnya tidak bisa mendekati Ye Yuan. Ini terlalu menakjubkan. Bab 290. Tidak mungkin, Ye Yuan, mengapa miasma beracun ini tidak bisa menyentuhmu? Seru Mo Yuntian kaget. Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Aku memiliki harta ajaib yang dapat menangkal miasma beracun ini." Mo Yuntian terlihat sadar. Itu menjelaskannya. Ye Yuan membuang kebohongan putih. Dia tidak memiliki harta sihir sama sekali. Atau haruskah dia mengatakan, harta sihirnya adalah jiwa ilahinya? Ye Yuan pernah menggunakan tubuhnya untuk menguji racun berkali-kali di kehidupan sebelumnya dan kemudian menyelesaikannya sendiri. Terlepas dari apakah itu tubuh atau jiwanya, ada kekebalan yang luar biasa terhadap racun. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai tingkat kebal terhadap 100 racun. Miasma beracun ini hanyalah keberadaan tingkat rendah bagi Ye Yuan. Itu secara alami tidak bisa menyakitinya. Tentu saja, jika itu adalah miasma beracun tingkat 9, bahkan jika Ye Yuan pulih ke kondisi puncaknya, dia tidak akan mampu menahannya. Kengerian miasma beracun tingkat 9 adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami orang biasa. "Baiklah, semuanya sudah makan pilnya. Ayo berangkat," kata Mei Zhen.
Kelompok itu dengan paksa menekan keheranan di hati mereka dan mulai menuju ke kedalaman pegunungan mimpi awan, berjalan menuju koordinat yang diberikan oleh Sekte Langit Surgawi. Kekuatan tim ini sangat kuat. Binatang iblis tingkat rendah yang normal tidak bisa mendekat. Rombongan itu berjalan beberapa saat tanpa hambatan apapun, namun, mendengar beberapa manusia yang sibuk di depan. Berjalan mendekat untuk melihat-lihat, ternyata ada sekelompok pria kekar yang mengelilingi dua gadis di tengah seolah-olah mereka menuntut sesuatu. Kedua wanita itu, yang satu mengenakan tunik kuning muda, dan yang lainnya mengenakan jubah pas berwarna putih. Penampilan mereka sangat biasa. Terutama wanita yang mengenakan tunik kuning muda. Dia bahkan memiliki tanda lahir yang jelek di wajahnya, membuat orang merasa ingin muntah saat melihatnya. Itu mengerikan. Lebih jauh lagi, dia memiliki penampilan yang pucat dan sakit-sakitan, dan wajahnya menjadi pucat seperti dia menderita penyakit yang aneh. Tapi alam kedua orang itu tidak rendah. Mereka berada di sekitar alam formasi kristal tingkat kedua atau ketiga. Hei, gadis jelek, mengapa kamu tidak menyerahkan anggrek gagak Genoderma? Jika kamu terus tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Gadis berjubah putih itu berkata dengan dingin, kami menemukan anggrek gagak Genoderma ini terlebih dahulu. Mengapa kami harus memberimu? Kenapa harus kamu? Karena kami lebih kuat darimu. Anggrek gagak Genoderma ini adalah obat roh tingkat 4. Membiarkan kalian berdua menikmatinya adalah menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Haha. Tawanya tiba-tiba berhenti karena mereka menemukan sekelompok orang lain muncul. Tetua Mei, ini orang-orang dari Sekte Kejelasan Tinggi. Mo Yuntian mengenali identitas orang-orang ini dengan sangat cepat dan berkata kepada Mei Zhen. Mei Zhen mengangguk. Jelas bahwa dia juga mengenali orang-orang ini. Sekte Kejelasan Tinggi benar-benar menurun seiring berjalannya waktu. Sebagai anggota dari 8 sekte besar, mereka sebenarnya melakukan sesuatu yang kotor seperti melakukan perampokan di jalan raya. Kata Mei Zhen dengan jijik. Apa yang harus kita lakukan, Penatua Mei? Mo Yuntian bertanya dengan cemas. Sekte Kejelasan Tinggi menduduki peringkat 4 di antara 8 sekte besar, jauh lebih kuat dibandingkan dengan Sekte Awan Tenang. Ada sekitar 10 orang dalam kelompok ini. Jumlah orang bahkan sedikit lebih banyak dari pihak Sekte Awan Tenang. Mereka jelas akan berpartisipasi dalam eksplorasi alam mistik yang tidak diketahui ini juga. Kedua belah pihak jelas tidak membayangkan bahwa mereka akan benar-benar bertemu satu sama lain di sini sebelumnya. Lebih jauh lagi, itu dalam keadaan yang canggung. Lebih dari 10 pria mengintimidasi dua gadis lemah. Itu jelas bukan sesuatu yang terhormat. Mei Zhen sedikit mengernyit. Dia jelas sedang mempertimbangkan bagaimana menangani masalah ini juga. Jadi, itu teman-teman dari Sekte Awan Tenang. Saya percaya bahwa Anda juga akan pergi ke alam mistik yang tidak diketahui, bukan? Kedua wanita ini mencuri item Sekte Kejelasan Tinggi saya. Saya harap tidak ada dari Anda yang akan ikut campur dalam masalah ini. Atau kalau tidak, kata ahli alam transformasi laut dari Sekte Kejelasan Tinggi. Orang-orang ini jelas sama dengan Mei Zhen, orang-orang yang memimpin tim Sekte Kejelasan Tinggi. Hanya saja tim Sekte Kejelasan Tinggi memiliki dua seniman bela diri alam transformasi laut di dalamnya. Ini memungkinkan kekuatan tim mereka menjadi lebih kuat daripada Sekte Awan Tenang. Pihak lain jelas telah melihat perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Karenanya, mereka tidak takut. Bahkan ada beberapa petunjuk mengancam saat berbicara. Oh, anggrek gagak Genoderma ini jelas kita dapatkan lebih dulu. Kapan itu menjadi item Sekte Kejelasan Tinggimu? Apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Gadis berjubah pas itu berkata dengan nada mencemooh. Gadis jelek berbaju kuning malah tampak sangat tenang dan tidak gelisah seperti gadis berjubah pas putih. Dia menarik lengan bajunya dan berkata, lupakan saja, Yan Er. Nona, aku tidak mau menyerah. Yan Er berkata dengan sedih. Gadis jelek itu tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Yan Er menutup mulutnya dengan bijaksana. Sepertinya gadis jelek ini adalah tuan dari Yan Er itu. Haha, gadis jelek ini tahu apa yang baik dan buruk. Bagaimana? Teman-teman Sekte Awan Tenang, apakah Anda akan menabur dendam terhadap kami? Kata orang dari Sekte Kejelasan Tinggi dengan arogan. Mei Zhen menghela nafas dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, ayo pergi. Selesai berbicara, dia membawa kelompok Sekte Awan Tenang dan mengitari area ini dan terus berjalan menuju kedalaman pegunungan mimpi awan. Orang-orang Sekte Awan Tenang semua memiliki kepahitan di wajah mereka. Jelas bahwa mereka sangat tidak mau. Orang yang berlatih pedang cenderung berbudi luhur. Sebagian besar murid Sekte Awan Tenang ini berlatih pedang. Menghadapi Genesis seperti itu, mereka secara alami ingin menghunus pedang untuk membantu. Sekelompok orang dari Sekte Kejelasan Tinggi ini benar-benar tidak tahu malu.
untuk benar-benar menggertak dua gadis lemah dan bahkan memfitnah mereka. Tetapi dengan situasi saat ini, bahkan jika Sekte Awan Tenang dan pihak lain bertarung sampai mati, pada akhirnya akan sulit untuk menang. Lagi pula, pihak lain memiliki dua ahli alam transformasi laut. Ekspresi Ye Yuan berkedip tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengikuti kelompok utama selangkah demi selangkah dan pergi. Cih, memang serigala dari sarang yang sama. Tidak ada satupun orang baik dari sekte. Berbalik dan pergi ketika mereka melihat situasi seperti ini, apa bedanya dengan pel hutangnya? Tawa dingin Yan Er datang dari belakang. Sosok Mei Zhen tanpa sadar membeku. Setelah berhenti sejenak, dia melangkah keluar dengan langkah besar. Keluar dari pandangan, dan keluar dari pikiran. Peringatan Luo Qingfeng terdengar di samping telinganya. Mei Zhen tidak ingin menghancurkan kehidupan elit sekte dengan sia-sia hanya karena dorongan sesaat. Yang dia keluarkan kali ini adalah semua pasukan elit sekte, terutama Ye Yuan. Jika dia kehilangan nyawanya karena dua gadis yang hampir tidak dikenal, bagaimana dia akan memberikan pertanggungjawaban kepada Sky Maple dan Luo Qingfeng ketika dia kembali? Hahaha, Sekte Awan Tenang memang sekelompok pengecut, mearayan diri bahkan tanpa berani mengeluarkan kentut. Saya pikir begitu Sky Maple orang tua itu mati, papan nama salah satu dari 8 sekte besar dari Sekte Awan Tenang kemungkinan besar tidak bisa dipertahankan. Kelompok pengecut seperti itu tidak layak disebut 8 sekte besar. Benar-benar membikin sekarat karena tawa. Penjelajahan alam mistik kali ini sangat berbahaya dan mereka sebenarnya hanya mengirim alam transformasi laut tingkat ketiga. Saya pikir mereka tidak memiliki personel yang dapat dikerahkan di sekte, bukan? Ada begitu banyak harta alam di alam mistik ini, namun mereka datang untuk menjadi pengamat. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa kembali hidup kali ini. Hahaha. Orang-orang sekte kejelasan tinggi sengaja tidak menyembunyikan suara mereka. Tawa mengejek kurang ajar menyebar dari jauh. Kelompok Sekte Awan Tenang tidak bisa menahan keinginan untuk kembali bertarung sampai mati. Pada saat ini, Tian Yu mendengar pihak lain mengutuk Sky Maple dan tidak dapat menahan diri lagi. Dia berbalik dan kembali. Sekelompok kecoa ini, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka luar biasa? Aku akan membunuh orang yang suka bicara itu. Tian Yu berkata dengan marah. Berhenti. Mei Zhen menghentikan Tian Yu dan berkata, Tian Yu, jika kamu berani kembali, aku akan segera menyegel energi esensimu. Tetua Mei, mereka menggertak kita terlalu jauh. Mei Zhen berkata dengan suara rendah, kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil mengganggu rencana besar. Kalian semua adalah masa depan sekte. Jangan berjuang untuk bantuan sesaat ini. Jika kalian merasa terhina, maka berkultivasi lebih keras dan klaim hutang ini di masa depan. Tetapi, saat itu, Ye Yuan menarik Tian Yu tetapi tersenyum pada Mei Zhen dan berkata, Tetua Mei, kalian duluan. Aku punya sesuatu hal dan harus pergi sebentar. Bab 291. Apa, kamu ingin kembali sendiri? Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Mei Zhen langsung menolak. Sisi lain memiliki dua ahli alam transformasi laut. Untuk apa Ye Yuan kembali sendirian selain mencari kematian? Bahkan jika Ye Yuan lebih mengerikan, itu juga tidak mungkin untuk menjadi pasangan ahli alam transformasi laut sekarang. Penampilan Ye Yuan juga membuat semua orang merasa sangat terkejut. Dari awal hingga sekarang, Ye Yuan selalu menjadi orang yang paling tenang. Tapi sekarang, Ye Yuan ingin kembali sendirian. Mo Yuntian juga melompat ketakutan. Dia buru-buru mendesak, apa yang Tetua Mei katakan benar. Kita sekarang harus menerima rasa malu, dan kemudian termotivasi, dan berkultivasi lebih keras lagi. Ye Yuan, jangan berjuang untuk kepentingan sesaat ini. Dengan bakatmu, bukankah menghancurkan mereka akan mudah di masa depan? Tapi Ye Yuan tertawa dan berkata, Tetua Mei dan kakak senior Mo terlalu khawatir. Aku hanya punya beberapa hal lain untuk diurus. Aku tidak akan kembali untuk membalas dendam. Jangan khawatir, semuanya. Kalian pergilah, duluan. Nanti saya menyusul. Mei Zhen tercengang saat mendengar ini. Kamu benar-benar tidak akan kembali untuk mencari sekte kejelasan tinggi bukan? Ye Yuan mengangguk dan berkata, benar-benar tidak. Tenang, Penatua Mei. Ye Yuan masih memiliki beberapa trik kecil. Melindungi diriku di pegunungan mimpi awan ini bukanlah masalah. Pegunungan mimpi awan ini penuh dengan bahaya. Jika Anda memiliki sesuatu, mengapa tidak mengatakannya? Yang terbaik adalah jika semua orang bergerak bersama. Mei Zhen mengerutkan kening dan berkata, hanya sesuatu yang kecil. Aku akan segera kembali. Tidak akan menunda banyak waktu. Tetua Mei, bawa sisanya dulu, kata Ye Yuan. Mei Zhen memikirkannya dan mengangguk, berkata, baiklah kalau begitu, cepat menyusul.
Kamu bergerak sendiri, jadi jika kamu menghadapi situasi apapun, pastikan untuk tidak gegabah. Melindungi dirimu adalah yang paling penting. Ye Yuan berkata, yakinlah, Tetua Mei. Ye Yuan bukanlah orang yang sembrono seperti itu. Selamat tinggal. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergerak dan menghilang dari pandangan semua orang. Mei Zhen menghela nafas dan berkata kepada kelompok itu, ayo pergi. Tapi Mo Yuntian berkata, Tetua Mei, Ye Yuan dia jelas akan kembali untuk mencari anak buah Sekte Kejelasan Tinggi. Bagaimana Anda bisa melepaskannya? Mei Zhen memandang Mo Yuntian dan berkata sambil menghela nafas, sebelum berangkat, Tetua Agung memberitahu saya bahwa meskipun saya yang bertanggung jawab, jika Ye Yuan ingin melakukan sesuatu, biarkan dia melakukannya. Jangan hentikan dia. Ternyata Tetua Agung sudah mengantisipasi situasi hari ini sebelumnya. Mo Yuntian tidak bisa menahan diri untuk tenang saat mendengar ini, tapi dia juga tidak tahu harus berkata apa. Tetua Agung sebelumnya telah memperkirakan bahwa Ye Yuan tidak akan mendengarkan dengan patuh dan memberinya kebebasan maksimal. Bagaimana dia bisa melarangnya? Mo Yuntian percaya bahwa Tetua Agung pasti lebih paham daripada dia tentang pentingnya Ye Yuan bagi Sekte Awan Tenang. Karena dia berani mengatakannya, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh pada Ye Yuan. Tapi Mo Yuntian tidak tahu bagaimana Ye Yuan akan menghadapi dua ahli alam transformasi laut yang hebat bersama dengan seniman bela diri alam formasi kristal lainnya sendirian. Di lapangan terbuka, orang-orang Sekte Kejelasan Tinggi menertawakan Sekte Awan Tenang. Untuk sesaat, sebenarnya tidak ada orang yang memperhatikan kedua gadis itu. Di mata mereka, kedua gadis itu adalah anak domba yang menunggu disembelih. Mereka bisa mengambil tindakan kapan saja. Setelah mengejek sebentar dan melihat bahwa kelompok Sekte Awan Tenang sudah jauh, mereka juga merasa bosan dan mengalihkan perhatian mereka ke kedua gadis itu lagi. Tetua Alam Transformasi Laut Sekte Kejelasan Tinggi mengambil beberapa langkah lebih dekat dan mengulurkan tangannya ke gadis jelek itu, berkata, gadis jelek, cepat serahkan anggrek gagak Ganoderma. Jika kamu masih tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Gadis jelek itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak akan menyerahkannya. Anggrek gagak Ganoderma ini berguna bagiku, jadi aku tidak bisa menyerahkannya padamu. Wajah tetua menjadi beku dan berkata, jangan menolak kebaikan ketika diberikan kepadamu. Apa hubungannya denganku? Apakah itu berguna untukmu atau tidak? Sekarang, apakah kamu mau menyerahkannya atau tidak? Saat dia berbicara, tetua itu melepaskan tekanan dari alam transformasi laut. Sepertinya dia akan menyerang dengan satu kata ketidaksepakatan. Tapi Yan Er mencibir dengan dingin dan berkata, ini benar-benar harimau yang mendarat di dataran yang diganggu oleh anjing. Beberapa kucing dan anjing liar acak juga berani menggertak orang. Aku tidak akan menyerah hari ini, apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Yan Er baru saja akan mengambil tindakan tetapi ditahan oleh gadis jelek itu. Seseorang dari kumpulan orang itu kembali. Pegang tanganmu, gadis jelek itu meneruskan suaranya. Ketika sesepuh mendengar kata-kata Yan Er, dia bingung. Tapi dia segera menjadi sangat marah dan berkata sambil tertawa, bagus, bagus. Sungguh gadis kecil berlidah tajam. Orang tua ini telah melintasi tanpa halangan di domain selatan selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang menyebutku binatang liar. Awas kalau nanti aku tidak mencabik-cabik mulutmu. Selesai berbicara, sesepuh itu mengumpulkan energi esensi dan ingin bergerak. Tapi saat itu, hamparan kabut putih yang luas tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kabut ini datang terlalu cepat, langsung menenggelamkan semua orang di dalamnya. Dalam sekejap, seseorang bahkan tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Bahkan kedua gadis yang berdiri berhadapan itu tidak terlihat. Penatua itu diam-diam khawatir, tapi tangannya tidak melambat. Dia masih menembakkan bola energi esensi di tempat kedua gadis itu berdiri tadi. Tapi sayangnya, dia tidak mendengar jeritan tragis yang datang dari depan. Seolah-olah pukulan ini tenggelam ke laut seperti batu bahkan tanpa menimbulkan gelombang. Penatua berbalik untuk melihat, tetapi dia tidak dapat menemukan bayangan teman-temannya. Di sekelilingnya semuanya kabut putih tebal. Tidak ada yang bisa dilihat. Ada apa? Kenapa tiba-tiba kita tidak bisa melihat apa-apa? Ah, siapa itu? Siapa yang menabrakku? Aduh, siapa yang menendangku? Suara tidak teratur datang dari belakang. Mereka jelas semua benar-benar lengah oleh kabut putih yang tak terduga ini. Wajah tetua itu jatuh, dan dia berteriak, semua orang tetap di tempat untukku dan jangan bergerak. Hadapi ketakutan tanpa rasa takut, dan rasa takutnya hilang. Ini hanyalah formasi penjebak kecil. Sangat mudah untuk dihancurkan. Yu Feng, kamu bekerja sama denganku untuk menghancurkan formasi ini. Baik,
Tidak jauh, suara tetua alam transformasi laut berteriak. Kedua orang ini tidak mengetahui formasi Arai, tetapi keuntungan mereka terletak pada kekuatan mereka yang luar biasa. Pasangan itu bergabung dan dengan liar membombardir segala arah. Setelah 15 menit, formasi Arai akhirnya mengendur. Hamparan luas kabut putih mulai menghilang. Penatua melihat sekeliling, tetapi kedua gadis itu sudah menghilang. Dia sangat marah sehingga dia menamparkan telapak tangan di pohon besar di sampingnya. Pohon besar itu roboh seketika. Penatua bernama Yu Feng itu datang dan berkata, "Saudara Wang Fan, menurut Anda apakah ini sekelompok orang dari Sekte Awan Tenang yang sedang bermain tipu muslihat?" Wang Fan menarik wajah panjang dan berkata, "Aku mengenal para pengecut dari Sekte Awan Tenang, mampu mengatur formasi yang menjebak seperti itu tanpa terlihat di bawah mata kita, mereka tidak memiliki kemampuan itu." Yu Feng mengerutkan kening dan berkata, "Tapi, jika itu bukan orang-orang dari Sekte Awan Tenang, lalu siapa?" Wang Fan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berkata, "Mungkin kedua gadis itu memiliki bala bantuan. Terlebih lagi, dia adalah ahli formasi Arai. Seekor bebek yang mendarat di tangan kita terbang menjauh. Sangat menjengkelkan." Yu Feng berkata, "Meskipun level formasi jebakan tidak tinggi, itu tidak sederhana. Dia memanfaatkan kondisi geografis untuk menyusun formasi jebakan miniatur ini dan bahkan langsung mengumpulkan kabut di pegunungan untuk digunakan sendiri. Dengan liar kita serangan, itu dengan paksa berlangsung selama 15 menit." Wang Fan mengangguk dan berkata, "Kekuatan orang ini seharusnya tidak kuat, tetapi pencapaian Dao Arainya tidak dapat diremehkan. Jika dia memiliki kekuatan alam transformasi laut, maka kamu dan aku mungkin harus mati di sini. Ayo pergi. Nanti saat kita memasuki dunia mistik, aku harus benar-benar menemukan masalah dengan Sekte Awan Tenang." Para murid tidak dapat menahan rasa kasihan pada mereka. Sekte Awan Tenang yang menyedihkan menjadi kambing hitam kedua gadis itu. Bab 292. Di lembah yang dalam di dalam pegunungan mimpi awan, tiga siluet bergerak naik turun dan berhenti di tanah kosong. Ketiga orang itu tidak lain adalah Ye Yuan dan kedua gadis itu. Yan Er menilai wajah muda dan tampan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Alam kondensasi roh tingkat ketujuh yang belum berusia 16 tahun. Tingkat kemajuan ini sungguh layak." Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, "Nona Yan Er menyanjungku." Yan Er terkejut dan berkata, "Jarang sekali orang dapat mengingat namaku. Dan jarang sekali bagi sekte-sekte memiliki pemuda yang teguh dan berani seperti kamu. Benar-benar di luar dugaanku. Mereka yang berdiri dan menyaksikan kita mati semua adalah makhluk berdarah dingin. Semoga mereka dimakan oleh binatang setan." "Yan Er, Tuan adalah penyelamat kita, bagaimana Anda bisa berbicara seperti ini padanya?" teguran gadis jelek itu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada salahnya. Nona Yan Er seorang yang jujur, agak mirip dengan teman saya. Hanya saja kata-kata ini bias dan sedikit kejam. Bukan karena para senior saya tidak ingin menyelamatkan Anda, tetapi kekuatan mereka kurang meskipun hati mereka bersedia. Anda juga melihatnya, Sekte Kejelasan Tinggi memiliki dua ahli alam transformasi laut. Jika kita bentrok, pihak kita pasti akan kalah besar. Juga, karena kekuatan sekte kita ada di bawah mereka. Mereka semua adalah bagian dari kekuatan utama sekte mereka. Jika ada kecelakaan, sekte juga tidak mampu menanggungnya." Teman yang dirujuk Ye Yuan tentu saja adalah Nanfeng Zhirou, tapi, Yan Er dan Nanfeng Zhirou ini memiliki beberapa perbedaan. Dia tidak memiliki temperamen seorang putri. Dia bisa merasakan bahwa kemarahan Yan Er ini pasti karena Sekte Awan Tenang memandang acuh tak acuh tanpa membantu masalah mereka. Sebenarnya, di dunia seni bela diri, penyesalan semacam ini benar-benar tidak masuk akal. Yan Er ini tampak seperti pemula yang baru saja memasuki dunia, tidak tahu apa-apa. Yan Er menilai Ye Yuan dan tiba-tiba berkata, "Baiklah, aku memaafkan mereka. Aku menarik kembali kata-kataku sebelumnya. Binatang iblis tidak akan memakannya." Mendengar kata-kata ini, bahkan jika itu adalah Ye Yuan, dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Nona Yan Er atas nama seniorku." Gadis jelek itu mengangguk hormat dan meminta maaf. Yan Er tidak peka. "Tuan, tolong jangan salahkan." Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Nona Yan Er terus terang dan jelas tentang apa yang harus dicintai atau dibenci. Mengapa aku harus marah padanya?" Saat berbicara, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai gadis jelek itu. Dia benar-benar tidak sedap dipandang. Tapi Ye Yuan tidak akan mendiskriminasi dia karena ini. Penampilan ditentukan oleh orang tua dan surga. Bagaimana seseorang bisa membuat keputusan? Selain itu,
Meskipun gadis ini mengerikan, dia sangat santun dan masuk akal, lembut dan murah hati. Gerakannya memiliki keanggunan dari keluarga yang berpengaruh. Agaknya, latar belakangnya tidak dangkal. Apa yang kamu lihat, bocah nakal? Jangan berpikir bahwa kamu bisa memiliki pikiran yang tidak senonoh karena menyelamatkan kita. Tuan putri keluarga saya tidak ada di jangkauanmu. Ketika Yan Er melihat mata Ye Yuan, dia segera penuh semangat bertarung seperti ayam betina yang melindungi anak-anaknya seolah-olah tuan putri keluarganya adalah kecantikan yang tak tertandingi. Ye Yuan tanpa sadar merasa lucu melihat situasinya dan berkata, "Nona Yan Er terlalu berlebihan. Menurut pendapat saya, tubuh tuan putri keluarga Anda tampak tidak sehat, itulah sebabnya saya melihatnya beberapa kali." Jejak keheranan tanpa sadar melintas di wajah Yan Er dan gadis jelek itu. Tapi Yan Er berkata dengan licik, "Tubuh tuan putri keluarga saya terlihat buruk. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa tubuhnya tidak sehat, bukan?" Ye Yuan menggelengkan kepala dan berkata, "Penyakit tuan putri keluarga Anda mungkin bukan sesuatu yang sederhana seperti wajahnya pucat dan lemah. Saya memiliki pengetahuan medis, bolehkah saya melihat tuan putri? Mungkin saya bisa membantu." Yan Er memberikan pandangan skeptis dan berpikir dalam hati apakah mungkin orang ini melihat sesuatu. "Kamu, seorang murid bela diri alam kondensasi roh yang kecil. Paling banter, kamu hanya seorang alchemy master. Apa yang bisa kamu lihat?" Yan Er berkata dengan waspada. Tetapi gadis jelek itu berkata, "Tuan dapat melihat bahwa tubuh saya tidak sehat, saya percaya bahwa Anda telah belajar dari seorang guru terkenal. Tidak ada salahnya untuk melihatnya. Namun, saya telah melihat banyak guru terkenal karena penyakit saya ini, tetapi mereka semua tidak berdaya tentang hal itu." Meskipun dia berkata demikian, gadis jelek itu mengulurkan tangan mungilnya dan meletakkannya di depan Ye Yuan. Yan Er kaget saat melihatnya dan berkata, "Nona." Gadis jelek itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Tuan memiliki niat baik. Saya kira Tuan berasal dari seorang guru terkemuka dan ketika dia melihat tubuh saya yang sakit-sakitan ini, dia mulai gatal untuk mencoba keahliannya." Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tertegun saat mendengar ini. Dia terkekeh dan berkata, "Nona sangat cerdik, Ye Yuan ini sangat terkesan. Dengan kehebatan visualku, aku seharusnya bisa melihat penyakit Nona dengan satu pandangan. Tapi aku tidak mendapatkan apa-apa setelah lama mencari. Yang ini adalah memang gatal untuk menguji kemampuan saya." Ye Yuan berpikir pada dirinya sendiri bahwa meskipun penampilan wanita ini mengerikan, dia sangat pintar dan masuk akal seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran orang dengan satu pandangan. Alkemis semuanya adalah praktisi medis. Membantu orang mendiagnosis penyakit adalah praktik biasa. Kemampuan Ye Yuan tidak diragukan lagi. Untuk penyakit umum, dia hanya perlu memeriksa sedikit sebelum dapat menentukannya. Tapi sebelumnya, dia menatap gadis jelek ini untuk waktu yang lama dan tidak mendapatkan apa-apa. Ini benar-benar membuatnya gatal untuk mencobanya. Tetapi ketika Yan Er mendengar ini, dia berkata dengan jijik, "Kamu hanya seorang master alkimia tingkat rendah, apa kamu hanya berpura-pura mampu lakukan? Bahkan jika Grandmaster Alkimia atau Raja Alkimia datang, mereka mungkin belum tentu bisa sombong sepertimu bukan?" Ye Yuan melirik Yan Er sejenak dan membuka mulutnya, "Vitalitas darah Nona Yan Er sedikit kurang dan warna kulit Anda agak pucat. Saya pikir Anda baru saja menderita luka internal yang sangat parah beberapa bulan yang lalu. Sekarang, meskipun luka Anda sudah sembuh, esensi darah yang hilang kemungkinan besar belum sepenuhnya pulih. Anggrek gagak Ganoderma yang diminta Sekte Kejelasan Tinggi mungkin diberikan kepada Anda untuk mengisi kembali esensi darah Anda, bukan?" Kali ini, Yan Er benar-benar terkejut. Apa yang dikatakan Ye Yuan sama sekali tidak meleset. Jika luka Yan Er belum sembuh, tentu saja tidak ada yang mengesankan dari Ye Yuan menyadarinya. Tapi luka itu sudah hampir sembuh. Orang biasa pasti tidak akan dapat melihat dari permukaan bahwa dia telah menderita luka internal yang hebat beberapa bulan yang lalu. Luka pada saat itu tentu saja untuk melindungi sang gadis. Dia hampir mati karena itu. Tapi sudah beberapa bulan sejak itu, luka-lukanya sudah hampir sembuh, dan esensi darah yang kurang sudah sebagian besar pulih. Anggrek gagak Ganoderma ini hanya digunakan untuk mengkonsolidasi fondasinya dan mengisi vitalitasnya agar tidak mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Dilihat dari luar, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Tapi Ye Yuan masih bisa melihatnya dengan sekali pandang. Seorang alchemy master rendah yang kecil sebenarnya memiliki kemampuan visual yang luar biasa. Gadis jelek itu juga terkejut ketika dia berkata, "Tuan benar-benar memiliki kehebatan visual. Apa yang Anda katakan benar-benar tepat. Sepertinya Yan Er dan saya menilai orang dari penampilan mereka dan meremehkan Tuan. Li Er meminta maaf kepada Tuan." Saat dia berbicara, dia membungkuk ke arah Ye Yuan lagi.
Ye Yuan buru-buru melakukan gerakan tangan pendukung dan berkata sambil tersenyum, "Nona tidak perlu terlalu sopan." Jadi, ternyata nama Nona itu disebut Lier. Nama yang bagus. "Tuan terlalu baik. Saya masih belum tahu bagaimana memanggil Tuan," tanya Lier. Ye Yuan berkata, "Saya ini bermarga Ye. Nama yang diberikan adalah satu kata, Yuan. Jadi, ini Tuan Ye. Kalau begitu tolong Tuan, lakukan diagnosis untuk Lier." Saat dia mengatakan ini, Lier mengulurkan lengan halusnya lagi. "Nona Yan Er, sekarang, bisakah saya membantu Nona Lier untuk mendiagnosisnya?" Ye Yuan tidak segera menangani Nona Lier. Sebaliknya, dia menghadap Yan Er dan bertanya. Yan Er cemberut dan berkata dengan terengah-engah, "Nona sudah setuju. Apa gunanya kalau aku tidak setuju?" Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan dua jari untuk mengenakan pergelangan tangan Lier. Bab 293. Ketika melihat lengan ramping dan indah Lier, Ye Yuan tidak bisa menahan rasa kagum. Lengannya berkilau dan jernih, mirip dengan giok putih yang halus seolah tidak ada di dunia fana. Lengan ini hanya bisa digambarkan dengan kata sempurna. Melihat penampilan Lier yang menakjubkan lagi, Ye Yuan merasa kontras yang sangat kuat. Ye Yuan merasa sangat curiga. Bagaimana bisa dua hal yang begitu ekstrim muncul pada seorang gadis pada saat yang bersamaan? "Tuan Ye," Lier mengingatkan. Ye Yuan baru sadar dan tertawa canggung. "Maaf, saya kehilangan fokus." Setelah berbicara, Ye Yuan menutup matanya dan mengusir pikiran yang mengganggu. Dia mulai mendiagnosis Lier. Alis Ye Yuan perlahan-lahan menyatu, semakin berkerut dan dalam. Melihat penampilan Ye Yuan, Lier bertanya, "Apakah Tuan Ye menemukan sesuatu?" Saat itu, Ye Yuan melepaskan pergelangan tangan Lier. Rasa lembut di ujung jari tidak sengaja membuat pikirannya melayang. Sensasi menyentuh seperti itu sebenarnya membuat orang teringat selamanya. Ye Yuan tidak bisa menahan desah dalam hati. Bagaimana mungkin seorang gadis memiliki wajah seperti ini? Sungguh memalukan. Yan Er melihat ekspresi merenung Ye Yuan dan tahu bahwa pikirannya sedang melayang-layang. Terhadap pesona putri keluarganya sendiri, dia tahu dengan baik dari pengalaman. Melihat Ye Yuan tetap diam, Yan Er tidak tahan untuk berbicara terlebih dahulu. "Tidak bisa mengatakannya, kan? Aku sudah tahu. Seorang alchemy master rendahan meniru para ahli besar untuk membaca denyut. Banyak dokter surgawi yang telah melihat penyakit nona keluarga kami dan sama sekali tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu datang. Aku juga tidak tahu bagaimana kamu memperdaya kami dengan kata-kata itu sebelumnya." Ye Yuan tidak memperdulikan dia. Sebaliknya, dia bertanya kepada Lier, apakah Nona Lier pernah melatih seni penglihatan sebelumnya? Lier awalnya juga mengira bahwa Ye Yuan adalah seseorang dengan pengetahuan yang dangkal. Ketika dia mendengar ini, dia secara tidak sadar menjadi waspada dan berkata dengan menganggukkan kepala, "Benar. Lier telah melatih seni penglihatan sejak kecil." Ye Yuan mengangguk dan terus menyelidiki. "Jika dugaan saya benar, Nona Lier pasti telah maju dengan kecepatan yang luar biasa saat melatih seni penglihatan, bukan?" "Benar, Tuan Ye bahkan bisa mengetahui ini. Apakah mungkin, penyakit aneh saya ini terkait dengan melatih seni penglihatan?" Lier bertanya dengan kebingungan. Ye Yuan hanya membaca denyutnya. Dalam situasi di mana Lier tidak secara aktif melepaskan kekuatan penglihatannya, Ye Yuan tidak akan bisa mendeteksinya. Di masa lalu, para alkemis yang mendiagnosisnya semua tahu bahwa dia melatih seni penglihatan. Tapi Ye Yuan tidak menyadarinya. Dia sebenarnya menemukan bahwa dia telah melatih seni penglihatan hanya berdasarkan membaca denyutnya. Dia jelas luar biasa. Selain itu, mendengar makna di balik kata-kata Ye Yuan, tampaknya penyakitnya memiliki hubungan kuat dengan melatih seni penglihatan. Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan Lier tetapi terus bertanya, apakah Nona Lier merasa murung setiap beberapa bulan dan menjadi benar-benar lesu setiap kali melakukan sesuatu. Pada saat ini, Lier telah sepenuhnya mengesampingkan segala bentuk meremehkan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Benar. Di masa lalu, situasi seperti ini akan terjadi setiap beberapa bulan. Itu akan berlangsung 3-5 hari setiap kali kambuh. Tapi baru-baru ini, waktu antara gejala ini menjadi semakin pendek, dan waktu yang bertahan semakin lama. Ayah saya telah mengundang banyak dokter terkenal karena ini, tetapi tidak ada yang bisa mendiagnosis penyakit ini. Saya tidak berpikir bahwa Tuan Ye benar-benar bisa mendeteksi penyakit saya itu, kemampuan Anda luar biasa di usia muda ini. Di samping itu, di mana masih ada tanda-tanda kebencian dari Yan Er. Dia sudah lama mengangkat telinganya untuk mendengarkan dengan seksama. Dia berada tepat di samping ketika para dokter terkenal itu mendiagnosis Nona. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya.
Tapi anak laki-laki ini hanya mendiagnosis sedikit dan benar-benar bisa melihat banyak hal. Dibandingkan dengan Ye Yuan ini, yang disebut dokter terkenal itu benar-benar di sampah. Periode waktu ini, melihat Nona tersiksa oleh penyakitnya, Yan Er juga merasa seperti sedang mengalaminya sendiri. Tapi kekhawatirannya hanyalah kekhawatiran. Dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Bahkan tuan tua tidak berdaya, apa yang bisa dia lakukan? Mendengar pujian Li Er, tidak ada ekspresi senang di wajah Ye Yuan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, berkata, Nona Li Er benar-benar orang yang penuh dengan paradoks. Li Er tercengang. Dia bertanya, apa maksud Tuan Ye? Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, maafkan Ye Yuan karena kasar. Saya telah mengamati bahwa Nona Li memiliki kulit es dan tulang giok, tanda bangsawan ekstrim. Namun, penampilan Anda tidak cocok. Saya melihat bahwa Nona Li Er memiliki fisik mata surgawi cahaya bulan, maju dengan kecepatan luar biasa saat mengembangkan seni mata. Namun, itu juga harus menjadi fisik jiwa pertempuran bawaan juga. Li Er dan Yan Er memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka jelas tidak tahu apa-apa tentang fisik jiwa pertempuran bawaan ini. Tuan Ye, fisik roh seperti apa fisik jiwa pertempuran bawaan ini? Li Er belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tuan Ye, tolong beritahu kami. Li Er membuka mulutnya untuk bertanya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, di zaman ini, ketika seniman bela diri berkultivasi, mereka pertama-tama mengumpulkan esensi, kemudian mengolah jiwa, dan kemudian mendapatkan pencerahan pada Dao. Ini terkait dengan 3 alam atas, 3 alam tengah, dan 3 alam bawah. Sistem kultivasi semacam ini sudah sangat lengkap. Sebagian besar seniman bela diri di dunia akan mengambil jalan ini. Ye Yuan mengoceh. Li Er dan Yan Er diam-diam tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa di dalam sekte kecil domain selatan, sebenarnya ada seseorang yang dapat menghitung sistem kultivasi 3 alam atas, tengah, dan bawah seolah warisan keluarganya sendiri. Tapi kemudian, dikatakan bahwa 100.000 tahun yang lalu, pernah ada sumber kekuatan tak tertandingi yang memiliki fisik jiwa pertempuran bawaan. Dia berjalan di jalur kultivasi menggabungkan roh dan tubuh dan akhirnya melangkah ke alam ilahi. Dikatakan juga bahwa orang yang memiliki jenis fisik roh ini, tubuh mereka, dan jiwa ilahi secara bertahap akan bergabung, mencapai dao besar yang tak tertandingi dari sana. Ye Yuan melanjutkan. Li Er sangat bingung saat mendengar ini. Dia belum pernah mendengar tentang fisik roh yang mengerikan sebelumnya. Dan dia sendiri sebenarnya adalah pemilik fisik roh semacam ini. Maksudmu adalah, Li Er berpikiran gesit. Dia jelas sudah menebak apa yang akan dikatakan Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Fisik mata surgawi cahaya bulan juga merupakan fisik alam ilahi. Selain itu, kultivasi fisik mata surgawi cahaya bulan juga membutuhkan dukungan kekuatan jiwa. Itu juga berarti, 2 jenis roh fisik ini merobek jiwa ilahi Anda pada saat yang sama. Setiap waktu sampai suatu hari, mereka akan membagi jiwa ilahi Anda menjadi 2. Selain itu, gejala Anda saat ini belum terlalu jelas. Anda hanya merasa pusing dan lesu. Selanjutnya, rasa sakit dari jiwa ilahi Anda akan menjadi semakin kuat. Sensasi robekan semacam itu akan membuat Anda berharap Anda mati. Ketika Ye Yuan menerobos ke alam kondensasi roh, dia secara pribadi merasakan penderitaan yang merobek jiwa ilahi semacam itu. Perasaan mati menjadi lebih baik daripada hidup masih segar di benaknya saat ini. Jika seseorang menderita siksaan seperti itu setiap hari, bahkan manusia besi pun akan runtuh juga, apalagi seorang gadis kecil. Dan Ye Yuan tahu bahwa bahkan jika seseorang adalah sumber kekuatan alam Raja Ilahi, di bawah siksaan seperti itu, pada akhirnya hanya akan ada kematian. Salah satu dari 2 jenis fisik roh ini akan sangat menakutkan. Tapi berkumpul ke seseorang pada saat yang sama itu sangat mematikan. Saat Yan Er mendengarkan kata-kata Ye Yuan, air matanya langsung mengalir. Omong kosong. Kamu benar-benar berbicara omong kosong. Fisik jiwa pertempuran bawaan ini sama sekali tidak pernah terdengar. Bagaimana kamu tahu? Ye Yuan menghela nafas dan berkata, aku juga tidak membayangkan bahwa aku bisa menemukan fisik roh seperti itu. Tapi melalui denyut nadi Nona Li Er tadi, aku bisa secara tidak jelas merasakan kekuatan robekan dan penyerapan yang dimiliki tubuhnya, pada jiwa ilahi. Keadaan seperti itu persis sama dengan fisik jiwa pertempuran bawaan. Ye Yuan sangat sensitif terhadap kekuatan jiwa. Meski kekuatan penyerapan di tubuh Li Er masih sangat kecil, dia masih bisa mendeteksinya. Bab 294. Yan Er tiba-tiba menyeka air matanya dan berkata, aku tahu. Kamu pasti mendambakan kecantikan nona keluargaku, itu sebabnya kamu sengaja mengatakannya. Betul kan? Aku bilang, hentikan ide ini. Nona keluargaku sudah menyukai orang lain.
Ketika kata-kata Yan Er keluar, ekspresi Li Er malah meredup. Matanya menunjukkan tatapan menyedihkan. Ye Yuan tertegun. Dia menatap wajah Li Er tetapi tidak mengatakan apa-apa. Terhadap wajah ini, Ye Yuan tidak muak dengan itu, tapi itu tidak sampai pada tingkat di mana dia mendambakan kecantikannya, bukan? Apa hubungannya dengan ini? Nona Yan Er ini benar-benar penuh percaya diri dengan nona keluarganya. Lupakan Li Er, bahkan Yan Er sendiri tidak ada hubungannya dengan kata kecantikan, kan? Yan Er, berhenti bicara omong kosong. Penampilanku ini sudah sangat sulit dikatakan, tapi Tuan Ye tidak merasa jijik. Keindahan apa yang ada di sana? Li Er memelototi Yan Er dan berkata dengan kesal. Tapi Nona, kamu tidak melihat tampang mesumnya tadi. Yan Er menolak menyerah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, karena Nona Yan Er mencurigai motifku, maka anggap saja aku tidak mengatakannya. Seniorku masih menungguku. Selamat tinggal, Nona. Ye Yuan tidak berdebat bukan berarti dia benar-benar tidak pemarah. Yan Er ini benar-benar terlalu mementingkan diri sendiri. Bahkan jika saya belum pernah bertemu wanita sebelumnya, itu tidak sejauh mana saya akan langsung tertarik ketika saya melihat wajah seperti ini, kan? Jika dia terus berbicara, bukankah dia menyelamatkan orang dari niat baik menjadi motif tersembunyi? Tunggu sebentar, Tuan Ye. Tutup mulutmu untukku, Yan Er. Saat Ye Yuan berbalik untuk pergi, Li Er buru-buru menghentikannya. Nona Li Er, ini hanyalah kebodohanku. Anggap saja seolah-olah kamu tidak mendengarnya, kata Ye Yuan. Li Er menggelengkan kepalanya dan berkata, Yan Er tidak peka. Meskipun ranah Tuan tidak tinggi, tingkat keterampilan pengobatan Anda jarang terlihat dalam masa hidup Li Er. Li Er dengan berani bertanya kepada Tuan, apakah masalah fisik roh saya ini ada solusinya? Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, kamu benar-benar ingin mendengar. Li Er mengangguk dan berkata, masalah ini menyangkut hidup dan mati. Saya tentu saja ingin mendengarkan. Tapi kita hampir tidak kenal. Bisakah kamu benar-benar mempercayaiku? Tuan Ye sopan. Li Er sudah tidak bisa cukup berterima kasih di hati saya, bagaimana saya tidak bisa mempercayai Tuan? Jika orang lain melihat wajah saya ini, mereka pasti akan menjaga jarak seketika. Tapi Tuan Ye mempertaruhkan kematian untuk kembali sendirian dan selamatkan aku. Terlihat bahwa Tuan itu benar, seseorang yang bisa dipercaya, kata Li Er. Jika itu adalah pemuda lain, mereka pasti akan terbawa dengan kebanggaan setelah mendengar pujian tersebut. Tapi Ye Yuan sangat tenang. Ketika dia melakukan sesuatu, dia hanya berusaha untuk bisa hidup dengan dirinya sendiri. Adapun apakah Li Er, pasangan tuan dan pelayan ini berterima kasih, dia tidak terlalu keberatan. Kecuali, lupakan bahwa Yan Er tidak tahu berterima kasih, dia bahkan membuat dugaan tak berdasar tentangnya. Ini pasti membuatnya marah. Tapi kata-kata Li Er memiliki semacam sihir angin musim semi dan hujan. Rasanya sangat menyenangkan di telinga Ye Yuan saat mendengarkan. Sedikit ketidaksenangan dari sebelumnya juga menghilang seperti awan. Ini membuat Ye Yuan menghela nafas kagum sekali lagi. Sepertinya selain wajahnya agak jelek, Nona Li Er ini bisa dikatakan sempurna di bidang lain. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, baiklah kalau begitu. Karena Nona Li Er mempercayaiku, aku akan mengatakannya. Li Er membungkuk dengan indah dan berkata dengan senyum lembut, Li Er berterima kasih pada Tuan Ye. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru untuk berterima kasih. Sejujurnya, fisik roh ganda yang jarang terlihat seperti milikmu benar-benar sangat menyusahkan. Pentingnya jiwa ilahi bagi seseorang tidak perlu dijelaskan. Jika jiwa ilahi Anda benar-benar terbelah menjadi dua bagian, yang menunggu hanyalah kematian. Berbicara tentang hidup dan mati, Li Er tidak terlalu tersentuh. Dia bertanya dengan tenang, kalau begitu menurut pendapat Tuan, berapa lama lagi Li Er masih bisa hidup? Ye Yuan menilai sejenak dan berkata, ini harus bergantung pada kecepatan kebangkitan fisik jiwa pertempuran bawaanmu. Jika cepat, maka 3-5 tahun. Jika lambat, maka sekitar 10 tahun atau lebih. Li Er bingung, kebangkitan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Waktu gejalamu ini muncul seharusnya beberapa tahun terakhir ini, kan? Li Er mengangguk dan berkata, ya, kira-kira sekitar 3 tahun. Kalau begitu benar, fisik jiwa pertempuran bawaan ini tidak langsung diperoleh segera setelah lahir, tetapi terbangun melalui pemicu pasca kelahiran. Setelah terbangun, fisik roh semacam ini akan secara otomatis mulai menggabungkan jiwa ilahi, sampai roh dan daging menjadi satu. Fisik roh ini sangat menantang surga. Selama proses penggabungan roh dan daging, kecepatan kultivasi orang yang memiliki fisik roh akan menjadi semakin cepat dan tidak akan mengalami kemacetan sampai sebelum menerobos ke alam ilahi. Ye Yuan menjelaskan. Li Er menarik napas dalam-dalam dan berkata,
Itu juga untuk mengatakan, bahkan jika saya berhenti berkultivasi sekarang, fisik jiwa pertempuran bawaan ini masih akan merobek jiwa ilahi saya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jika Anda bukan dari fisik mata surgawi cahaya bulan tetapi dari beberapa fisik roh lainnya, penyatuan roh dan daging semacam ini tidak akan berdampak besar pada Anda. Tetapi kultivasi fisik mata surgawi cahaya bulan membutuhkan bantuan kekuatan jiwa pada saat yang sama. Anda telah melalui bertahun-tahun kultivasi. Kekuatan jiwa Anda sudah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan fisik mata surgawi cahaya bulan. Oleh karena itu, petik 2. Li Er tersenyum pahit ketika dia mendengar ini dan berkata, tidak kusangka hal seperti itu benar-benar akan terjadi padaku. Lalu Tuan Ye, masih bisakah aku diselamatkan? Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, aku punya metode yang mungkin bisa mengatasi bahaya Nona Li Er. Tapi sejujurnya, tidak banyak perbedaan antara mengatakannya atau tidak, karena aku tidak bisa membantumu sekarang. Mata Li Er meredup, tapi dia tetap berkata, Tuan Ye, tolong beri pencerahan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku tahu jenis seni mistik jiwa dewa ketika dilengkapi dengan jenis pil obat tier 8, dapat membagi jiwa dewa menjadi dua untuk kultivasi individu. Selama Nona Li Er dapat membagi jiwa dewa menjadi dua dan mengintegrasikan bagian dari jiwa ilahi ke kedua mata, krisis roh dan daging secara alami akan mudah diselesaikan. Mata Yan Er berbinar saat dia mendengar ini. Karena itu masalahnya, tidak bisakah kamu mengajari kami seni mistik jiwa dewa dan formula pil? Mata Li Er melotot dan akhirnya mengatakan kemarahan yang halus, Yan Er. Tidak peduli apakah itu seni mistik jiwa ilahi atau formula pil obat tier 8, itu adalah barang yang sangat berharga. Yan Er memintanya seperti ini jelas merupakan hal yang tabu. Masalah semacam ini, bahkan orang-orang yang dekat akan sulit untuk bertanya, apalagi mereka adalah orang asing. Air mata Yan Er terciprat ke tanah, dan dia benar-benar berlutut di depan Ye Yuan dengan pukulan keras, menangis, Tuan Ye, Yan Er minta maaf padamu. Yan Er tahu bahwa permintaan semacam ini sangat mendadak, tapi Nona juga seseorang dengan kehidupan yang pahit. Yan Er benar-benar tidak ingin melihatnya meninggal seperti ini. Aku mohon, tunjukkan belas kasihan dan selamatkan dia. Melihat Yan Er seperti itu, air mata Li Er juga tanpa sadar jatuh. Ye Yuan menghela nafas dan mendukung Yan Er, berkata, Nona Yan Er tidak perlu melakukan ini. Untuk menyelamatkan orang, aku, Ye Yuan, tidak akan pernah menolak. Tidak ada salahnya memberikanmu seni mistik jiwa ilahi dan pil tier 8 formula. Hanya saja saya khawatir bahkan jika saya menyerahkannya kepada Anda, kalian para gadis juga tidak akan dapat menyempurnakan pil obat. Dan tanpa pil obat, mengembangkan seni mistik jiwa dewa semacam ini terlalu berbahaya. Petik 2. Bagaimana, selama kita memiliki formula pil, tidak bisakah kita menyempurnakan pil obat? Yan Er berpikir bahwa Ye Yuan sedang mencari alasan dan tidak mau menyerahkan seni mistik jiwa dewa dan formula pil. Ye Yuan ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi akhirnya masih berkata, baiklah kalau begitu. Karena Nona Yan Er tidak mempercayaiku, maka aku akan menyerahkan seni mistik jiwa ilahi dan formula pil kepada kalian. Tapi Nona Li Er, Anda harus ingat, Anda benar-benar tidak dapat mengembangkan seni mistik jiwa ilahi jika Anda tidak dapat memperbaiki pilnya. Bab 295. Li Er dan Yan Er tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri. Ye Yuan benar-benar menyerahkannya begitu saja. Ini adalah seni mistik jiwa ilahi dan formula pil tier 8. Bahkan di alam ilahi, kedua benda ini bisa membuat banyak orang menjadi gila. Ye Yuan menyerahkannya begitu mudah. Tuan Ye, kamu tidak bercanda dengan kami, kan? Li Er bertanya dengan tidak percaya. Ye Yuan juga tahu bobot kedua barang ini. Pihak lain yang memiliki reaksi ini juga merupakan sesuatu yang masuk akal. Tanpa membuang napas, Ye Yuan mengambil dua slip batu giok kosong dan menanamkan seni mistik jiwa dewa dan formula pil tier 8 ke dalam dua slip batu giok ini. Bukannya Ye Yuan tidak mempercayai kalian berdua, hanya saja masalah ini terlalu berisiko bagi Ye Yuan. Aku ingin kalian berdua bersumpah-sumpah Dao Surgawi, tolong. Asal-usul dua slip giok ini harus tidak diketahui oleh orang keempat. Ini juga masuk akal. Li Er dan Yan Er masing-masing mengucapkan sumpah Dao Surgawi, lalu Ye Yuan menyerahkan slip batu giok itu kepada Li Er. Li Er memegang dua batu giok di tangannya dan menatap Ye Yuan dengan kaku. Dia masih tidak berani percaya bahwa ini nyata sampai sekarang. Ye Yuan juga menghela nafas dalam hati dan berpikir bahwa kelemahan lama ini memang muncul kembali. Ye Yuan tidak pernah memiliki banyak perlawanan terhadap hal semacam ini seperti menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Di kehidupan sebelumnya, Ji Qingyun sering melakukan hal semacam ini.
Mereka yang datang ke tempatnya untuk mengemis, selama mereka bukan penjahat keji, dia akan berusaha untuk menyembuhkan mereka. Di satu sisi, itu karena kebaikan jiwa pengobatannya. Di sisi lain, itu karena dia merasa sulit untuk menolak menguji kemampuannya. Di ranah Ji Qingyun, menaklukkan jenis penyakit yang rumit atau langka adalah sesuatu yang datang dengan rasa pencapaian yang luar biasa. Dan level alchemy Dao miliknya juga meningkat selama proses ini. Dalam kehidupan ini, kepribadian Ye Yuan sudah mengalami perubahan besar. Tapi tidak peduli bagaimana dia berubah, Ye Yuan tetaplah Ji Qingyun. Pasangan tuan dan pelayan ini memiliki hati yang murni. Mereka jelas bukan individu yang keji. Ye Yuan secara alami tidak bisa menolak menguji kemampuannya juga. Selain itu, menghadapi Li Er yang tampak jelek ini, tidak tahu mengapa, kasih sayang Ye Yuan semakin tebal. Hanya saja meskipun dia memberikan formula pil kepada Li Er, juga tidak mungkin baginya untuk memurnikan pil obat. Pil obat ini bukan formula pinggir jalan, tapi formula pil yang dibuat sendiri oleh Ye Yuan. Itu disebut pil perendaman jiwa embun hujan. Itu hanya bisa disempurnakan dengan menyelaraskan dengan teknik uniknya. Selanjutnya, formula pil ini memiliki bahan inti yang sangat langka. Bahkan di alam ilahi, itu juga sangat langka. Dengan kondisi Ye Yuan saat ini, hatinya rela, tapi kekuatannya jelas kurang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, barang-barang sudah diserahkan kepada Nona Li Er. Ye ini masih memiliki masalah mendesak, jadi saya akan pergi dulu. Nona Li Er dapat mengkonsumsi lebih banyak pil obat bergizi jiwa ilahi di masa depan. Dengan cara ini, itu dapat menunda waktu letusan robekan jiwa ilahi. Saya meninggalkan jejak jiwa ilahi pada slip giok ini. Di masa depan, jika kekuatan saya cukup, saya secara alami akan pergi dan mencari Nona Li Er. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi tanpa ada kengganan. Sekadar kenalan, melakukan sejauh ini sudah menjadi batasnya. Adapun apakah Li Er bisa menunggu sampai dia dewasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Ye Yuan. Ye Yuan tahu bahwa identitas kedua orang ini sepertinya luar biasa. Keluarga mereka mungkin memiliki beberapa koneksi dengan alam ilahi. Jika itu adalah orang biasa, setelah mendengar nama pil obat tier 8, mereka kemungkinan besar akan gugup dan mundur. Nona, kenapa tidak cepat kembali? Penyakitmu tidak boleh ditunda. Setelah Ye Yuan pergi, Yan Er mendesak. Tapi Li Er menggelengkan kepalanya dan berkata, kembali berarti berjalan tepat ke dalam perangkap. Aku lebih baik mati di luar. Tetapi, tidak ada tapi. Dan apakah kamu tidak mendengar Ye Yuan berkata sebelumnya? Formula pil yang dia berikan, orang lain tidak bisa memperbaikinya. Aku merasa apa yang dia katakan itu benar. Kata Li Er. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Ikuti dia. Hanya seniman bela diri alam kondensasi roh, ikuti dia untuk apa? Li Er menggelengkan kepalanya dan berkata, pemuda ini tidak sederhana. Seorang seniman bela diri alam kondensasi roh benar-benar mengetahui formula pil tier 8. Tidakkah kamu merasa aneh? Ah, itu benar Nona. Tadi, aku hanya mengkhawatirkan penyakitmu dan melupakan hal ini. Omong-omong, bocah ini benar-benar memiliki banyak keanehan. Dia bisa melihat melalui Moonlight Heavenly Eye-ku dengan satu pandangan, jadi diagnosisnya seharusnya tepat sasaran. Tingkat seperti itu, bahkan ketika ditempatkan di alam ilahi, hampir tidak pernah terlihat. Lagi pula kita juga tidak ada hubungannya di dunia tanpa akhir ini. Mengapa tidak melihat orang misterius seperti apa Ye Yuan ini? Kata Li Er. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan Nona. Li Er mengangguk. Tapi hati-hati kali ini, jangan membocorkan keberadaan kami. Sama seperti ini, di bawah situasi di mana dia tidak tahu apa-apa tentang itu, dua ekor kecil mengikuti di belakang Ye Yuan. Ketika Ye Yuan menemukan Mei Zhen dan yang lainnya sesuai dengan koordinat, mereka sudah mencapai pintu masuk ke alam mistik. Dan saat ini, 7 dari 8 sekte besar telah tiba. Hanya sekte langit surgawi yang belum tiba. Melihat Ye Yuan kembali dengan selamat, Mei Zhen juga menghela nafas lega. Adik junior Ye, apakah kamu baik-baik saja? Mo Yuntian bergegas bertanya. Ye Yuan merasakan kehangatan di hatinya dan berkata, sudah dikatakan bahwa itu untuk menangani beberapa urusan kecil, kakak senior Mo tidak perlu khawatir. Haha, bagus semuanya baik-baik saja, bagus. Oh, Ye Yuan, kamu istirahat dulu. Setelah orang-orang sekte langit surgawi tiba, kita sudah bisa memasuki alam mistik. Melihat Ye Yuan kembali, suasana hati Mei Zhen ternyata cukup baik. Ye Yuan mengangguk dan baru saja hendak mencari tempat untuk duduk dan beristirahat ketika sekelompok orang menghalangi jalannya. Dan itu adalah kelompok sekte kejelasan tinggi. Mengapa bocah ini baru datang sekarang? Kemana dia pergi sekarang? Yang berbicara adalah Wang Fan.
Dia menginterogasi Mei Zhen. Mei Zhen awalnya sudah menahan dengan perut penuh amarah. Melihat Wang Fan memanggangnya, dia mencibir dengan dingin dan berkata, "Apa? Apakah saya masih harus melapor ke Sekte Kejelasan Tinggi Anda ketika murid Sekte Awan Tenang saya melakukan sesuatu?" Awalnya, berbagai sekte besar masing-masing menempati tempat untuk beristirahat. Orang-orang sekte lain segera menoleh ketika kedua orang ini berhadapan. Ketika Wang Fan melihat bahwa sikap Mei Zhen pantang menyerah, dia bahkan lebih tidak senang ketika dia berkata, "Awalnya, Anda tidak perlu melaporkan kepada kami. Tapi anggrek gagak Ganoderma yang kami inginkan baru saja menghilang tiba-tiba. Saya curiga itu dicuri oleh muridmu ini." Sebenarnya, Wang Fan secara alami tidak berpikir bahwa Ye Yuan adalah orang misterius itu. Dia mengambil kesempatan ini hanya untuk mencari masalah. Seekor bebek yang mendarat di tangannya terbang. Ini membuat Wang Fan sangat marah. Dia juga kebetulan melihat Ye Yuan menjadi yang terakhir bergabung ke timnya, jadi dia jelas mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Tujuannya sangat sederhana, yaitu memeras sedikit sesuatu dari Sekte Awan Tenang. Bahkan jika mereka tidak memiliki sesuatu yang berharga seperti anggrek gagak Ganoderma, mereka setidaknya harus mengeluarkan ramuan obat kuaso tier 4, bukan begitu? Hanya saja dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang merusak urusan Sekte Kejelasan Tinggi adalah Ye Yuan sendiri. Tongkat liarnya benar-benar mengenai pelaku. Kecuali, dia berbicara omong kosong tentang anggrek gagak Ganoderma apapun yang sudah ada di tangannya tetapi dicuri oleh seseorang. Ini memercikkan air kotor ke Sekte Awan Tenang. Mei Zhen dan yang lainnya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi mereka tahu bahwa Ye Yuan pasti berhasil. Tapi terhadap omong kosong Wang Fan, Mei Zhen menolak untuk mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Benar-benar sampah. Kamu membuka matamu dengan baik dan lihatlah, Ye Yuan dia hanya seorang seniman bela diri alam kondensasi roh. Bisakah dia mencuri sesuatu di depan kalian berdua ahli alam transformasi laut yang perkasa? Tapi Wang Fan tertawa sinis dan berkata, memang benar dia adalah seniman bela diri alam kondensasi roh, tetapi siapa yang tahu jika dia berspesialisasi dalam teknik pencuri dan hanya tahu cara mencuri sesuatu? Jika itu masalahnya, maka semua orang harus berhati-hati. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a